Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pelajaran, biar enak dilihat, tolong dirapiin dulu meja sama kursinya. Terus kalau ada sampah tolong dibuang dulu ya. Nah, selanjutnya kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Siapa KM-nya di sini? Boleh dipimpin doanya? Mana sih? Oh, ini. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Sudah Ibu? Terima kasih. Nah, materi kita kali ini yaitu mengenai buku besar. Kita flashback ke materi sebelumnya, yaitu ada yang inget gak materi sebelum buku besar ini apa? Iya, bener banget ya. Kalian masih inget gak apa itu pengertian jurnal umum? Ada yang mau menyampaikan? Ya, jadi untuk jurnal umum untuk jurnal umum sendiri itu adalah catatan sistematis dan kronologis yang dicatat oleh suatu perusahaan, Bu. Terima kasih Pak Hari, bener banget ya. Jadi sebelumnya kita mempelajari jurnal umum itu kita mencatat transaksi-transaksi ya. Nah, dan selanjutnya kita kali ini posting ke buku besar. Nah, kalian kalau seandainya menjadi akuntan gitu di sebuah perusahaan, nah manfaat buku besar ini apa sih? Jadi di perusahaan itu buku besar bisa melacak keuangan perusahaan atau laporan keuangan perusahaan dengan mudah. Nah, tujuan kita mempelajari buku besar ini juga, buku besar itu kan merupakan siklus akuntansi ya, yang dimulai dari jurnal umum, terus ke buku besar, neraca saldo. Jadi otomatis kita harus wajib gitu mempelajari buku besar. Selanjutnya tadi udah ya pengertian jurnal umum, yaitu sebuah proses dalam siklus akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama itu kita menjelaskan pengertian buku besar, menganalisis bentuk-bentuk buku besar, dan memposting buku besar dengan benar. Jadi pengertian buku besar itu sendiri adalah kumpulan dari perkiraan atau akun yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang menggambarkan perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, apa saja sih peran buku besar? Yang pertama itu tempat mencatat perubahan posisi keuangan, memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif, sebagai sumber informasi penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Nah, sebelumnya di sini Ibu ada pretest ya yang harus kalian kerjakan. Tapi ini soalnya gak banyak kok. Tolong di-scan terlebih dahulu ya. Maaf sebentar. Boleh di-scan pretestnya? Ayo silakan. Ini langsung dimulai aja ya.
siapa Rizka? Kok cowok ya? Terus yang kedua ini siapa? Yang ketiga siapa? Nah, kalian udah pada ngerti ya. Jadi sebelumnya kan Ibu udah kasih bahan bacaan dulu sebelum ke materi buku besar ini. Oh iya, Ibu lupa, di sini Ibu belum absen. Jadi siapa yang nggak masuk? Pak Hari sama Rahmada. Kenapa? Liburan, Bu. Liburan. Oh, kok bisa ya? Padahal masih kelas gitu. Liburan. Ya udah nggak apa-apa, nanti di DO gitu. Udah, kita kembali ke materinya. Nah, tadi udah peran buku besar. Yang sekarang, nah, ada beberapa macam bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk T. Jadi bentuk T itu merupakan jenis buku besar yang paling sederhana dan memang mirip dengan huruf T besar. Pada bagian sebelah kiri menampilkan debit dan bagian kanan menampilkan kredit. Untuk nama akun diletakkan di kiri atas dan kode akun diletakkan di kanan atas. Nah, yang kedua ada bentuk skontro atau dua kolom. Bisa dilihat di sini di gambar ya. Jadi bentuk ini memiliki dua kolom. Makna dari skontro ialah menyebelah atau terbagi dua. Ada debit dan kredit. Yang ketiga ada bentuk stapel berkolom saldo tunggal. Jadi bentuk stapel ini di dalamnya memiliki kolom saldo tunggal dan biasanya bentuk buku besar ini digunakan untuk memperjelas transaksi yang relatif banyak. Selanjutnya ada bentuk stapel berkolom saldo rangkap. Jadi bentuk stapel saldo rangkap ini mirip dengan bentuk kolom saldo tunggal. Perbedaannya terletak pada bentuknya yang di bagian dalam ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, mohon diperhatikan di sini ya, gimana sih cara memposting buku besar dengan benar. Nah, di sini sudah ditampilkan yaitu jurnal umum. Kita lihat di tanggalnya transaksi dari jurnal umum itu ada di tanggal 3 Maret. Ini keterangannya ditulis kas di debit sebesar 15 juta. Referensinya itu 101 didapat dari jurnal umum itu. Terus pada modal atau setoran awal pemilik di kredit sebesar 15 juta. Nah, lalu kita posting ke buku besar ya. Kita tulis dulu nama akunnya kas, untuk kode akun itu di aset di kode akun di kas itu kode akunnya 1. Jadi kita masukkan dari jurnal umum ke buku besar tadi Maret tanggal 3. Nah, keterangannya bisa ditulis ya di sini itu posting. Jadi kita masukkan yang kas itu di debit sebesar 15 juta, maka menambah saldo juga sebesar 15 juta. Nah, untuk akun modal sama seperti akun kas tadi, tapi kalau untuk kode akun modal itu 3. Jadi kita posting yang modal ke buku besar di kredit sebesar 15 juta, jadi saldonya juga menjadi 15 juta. Nah, di sini Ibu lampirkan jurnal umum. Jadi sekarang kalian berdiskusi ya, Ibu bagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk memposting ke buku besar, tapi hanya ke bagian kasnya saja. Jadi boleh maju kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 boleh didiskusiin terlebih dahulu. Nomor akunnya udah tersedia di sini. Ada yang mau maju? Oh iya. Ini lampiran jurnal umumnya, lalu diposting ke buku besar tapi di bagian kas saja. Oke. Iya, iya. Udah. Satu tanggal aja buat di mana? Usia berapa? Oh ya.
Ya nggak apa-apa. Namanya juga baru belajar. Bagi-bagi juga ke yang lain. Ada 6 kolom ya itu. Iya boleh. Bentar bentar. Ayo yang lain boleh ke depan. Masih ada 3 lagi. Ya, silakan. Kamu maju. Kelihatannya kalian udah pada ngerti ya cara memposting buku besar dengan benar. Ayo ada 2 lagi nih yang mau. Ya, ya, Bu. Pinter-pinter ya berarti kelompok 2. Bentar lagi nulis. Oh, soalnya apa? Oke, terima kasih ya. Coba kita lihat jawabannya, apakah benar? Di mana ini yang salahnya? Tanggal 7. Harusnya 450. Dibenerin dulu, dibenerin dulu. Bener itu? Bener? Oh iya. Nah, ini baru bener. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat 3 kelompok. Udah jangan berantem. Nah, selanjutnya ada post test ya. Boleh kalian kerjakan dulu. Sebentar.
Coba mana? Jangan main petir-petiran ya. Ayo boleh di scan dulu. Iya nanti ibu suruh jalan jongkok. Kendala gak? Nggak boleh nggak ada sinyal ya. Ayo lagi baru 16. Udah. Bisa dimulai ini? Yang bener ya ngisinya. Oke, di sini ada 3 teratas ya. Yang pertama ada Hermiwan siapa? Oh, Ira. Yang kedua ada Ea siapa? Yang bener yang mana? Jangan bohong ya. Windy. Yang ketiga W siapa? Oh iya, selamat ya buat yang Fahri. Nggak ada. Aduh jauh banget ya Fahri. Lain kali belajar lagi. Nah untuk 3 teratas selamat. Untuk yang masih di bawah jangan berkecil hati, nanti akan ada remedial dari ibu ya, jangan sedih lah ya. Nah untuk yang udah mencapai KKM nanti akan ada pengayaan. Nah kita udah sampai di akhir nih, jadi ada yang mau ngasih kesimpulan gak dari materi hari ini? Iya, Ira boleh. Ya, kesimpulannya tadi kita belajar buku besar yang untuk menggolongkan transaksi dari jurnal. Gitu. Ada jenis-jenisnya juga, ada staffel, terus T, terus kolom tunggal, kolom ganda gitu. Makasih. Ya baik, terima kasih ya Ira udah jadi juara pertama juga. Terus Ibu mau nanya nih, dalam pelajaran hari ini ada kendala gak atau Ibu kurang bagus penjelasannya jadi gak ngerti? Ada yang mau jawab? Oh. Untuk pembelajarannya mudah dimengerti Ibu, cuman sayanya aja yang tadi kurang ini gara-gara HP si Fahri ya. Kasih Ibu. Jadi HP Fahri ngaruh ya ke otak.
Oke. Baik, jadi sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa sebelum pulang. Siapa KM-nya? Boleh dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Terima kasih ya anak-anak. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada neraca saldo. Nanti bahan materinya akan Ibu kirimkan di grup ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak udah